Sahabat sekalian, kembali hari ini kita bersama Pak Yusuf Sutanto, seorang pegiat Tai Chi yang sudah hampir 40 tahun ya aktif sebagai pengajar ya, sebagai guru ya, Master Tai Chi di tanah air. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Am. Ya, terima kasih sudah hadir kembali. Juga ada Pak Bambang. Pak Bambang, selamat malam. Selamat Terima malam, kasih. selamat malam Pak Am, Dan Pak Pak Yusuf. Andri, ya Pak Andri, selamat malam. Selamat malam Nah, Pak. hari ini kita akan berbicara mengenai Tai Chi Nusantara, ya satu konsepsi Tai Chi yang diusung oleh Pak Yusuf Sutanto sendiri, ya. Oleh karena itu, nanti kita akan dengarkan sama-sama, ya apa itu Tai Chi Nusantara, ya versi Pak Yusuf Sutanto. Nah, bersama saya ada PPT nanti yang bisa dilihat ya sebagai pengantar, sehingga nanti penjelasan ya akan dibantu dengan juga visual ya. Sekali lagi terima kasih Pak Yusuf. Nah, Terima izinkan kasih. saya langsung ya ke PPT ini untuk sekaligus Pak Yusuf bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan Tai Chi Nusantara. Untuk Iya, mempersingkat waktu, dipersilakan Pak Yusuf. Terima kasih. terima kasih Pak Am. Saya mau sedikit flashback sedikit singkat tentang apa kok terjadi bisa sampai sampai kita menyebut Tai Chi Nusantara kan? Hmm. Dan sebenarnya itu adalah satu ilmu yang konsepnya cross cultural fertilization, jadi penyerbukan silang budaya tuh. Hmm. Jadi awalnya adalah ketika 2500 tahun lalu seorang pangeran melihat kok menjadi tua, sakit dan mati itu menderita. Ya, padahal itu kan peristiwa alam. Hmm. Dan lalu, tapi kok saya ada satu orang keempat, seorang petapa yang tua tapi mukanya cerah, matanya bersinar, dikerubungin oleh orang-orang muda, ya toh, yang bertanya apa sebenarnya hidup ini sih, ya toh? Nah, lalu dia menolak untuk diorbitkan menjadi melanjutkan apa tahtanya, dan lalu eh, dia mau mencari jawabnya itu sendiri. Jadi ada suatu loncatan kuantum dari doktrin base menuju kepada apa problem base itu. Kalau ini nggak selesai, menjadi tua sakit dan mati itu bisa dirubah menjadi tua tapi sehat itu. Itu apa gunanya saya menjadi raja kan? Lalu dia mencari itu semua. Dan setelah ketemu, nah dia mengatakan, aduh saya tahu sebab-sebabnya apa segala macam, apa menjadi tua sakit dan mati itu menderita, dan saya tahu cara mengatasinya. Tapi yang saya ketemukan itu bukan apa, tidak bisa saya limpahkan kepada Anda dengan omongan aja dan juga dengan kitab. Tapi Anda harus lakukan sendiri setelah mendengar dan membacanya itu. Kalau nggak sampai pada situ ya percuma aja, nggak bisa. Ya, kan? Nah, dari sinilah awal sebenarnya daripada apa saya membuat apa presentasi Tai Chi Nusantara ini. Karena kita ini sudah apa berjalan 3 tahun, hampir 3 tahun, dan menyebabkan mengapa mengapa orang-orang yang berlatih itu bisa boleh dikatakan ikut sampai tanpa lubang Senin sampai Sabtu. Itu ada apa sebenarnya ini semua, ya kan? Nah, karena sistem yang kita lakukan dalam Tai Chi ini dan pelatihan ini sudah apa kondens, maka memang setiap pagi kita nggak punya waktu untuk bicara panjang lebar tentang
teori apa segala. Jam 6 start, 6.30 paling banter 6.35 atau 6.45 sudah bubar semua. Nanti ketemu lagi besok. Jadi tidak ada waktu yang untuk menjelaskan ini. Nah setelah jalan 3 tahun dan surprise begini, tidak ada yang boleh dibilang tanpa lubang itu, saatnya kita membongkar ini, menganalisa apa segala macam. Kok bisa begini ya? Ya, nah lalu kita mau mengadakan seminggu sekali waktu untuk disediakan waktu untuk orang peserta itu semua mengemukakan pendapat, pengalaman, sharingnya segala macam kan, gitu. Nah dari situlah kita mau ini semua. Nah kenapa disebut jurus 4 tail melawan 1000 kati, gitu? Karena ini di dalamnya sebenarnya menunjukkan bahwa ternyata yang kecil itu, yang dikira yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak itu, atau menandingi itu. Ya, jadi dengan 4 tail kita bisa melawan 1000 kati itu. Nah itulah sebabnya juga di budaya-budaya lain juga itu kita melihat hampir yang sama itu pengertian-pengertian yang begitu, ya toh? Ya toh, seperti bluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraki, ya toh? Sugih tanpa bondo, apa segala macam. Itu kan sudah boleh dibilang ada di dalam budaya-budaya Nusantara ini kan, gitu. Nah, kita mau mencoba melacak ini dari mana. Nah, kalau you lihat ya, orang itu dulu itu dikatakan bahwa you tidak berbudaya karena masih buta huruf gitu. Lalu diciptakan huruf gitu, dan akhirnya terjadi kitab ya. Dan lalu orang diharapkan yang di kitab itu bisa menerjemahkan semua yang pernah diceritakan melalui tradisi lisan itu, ya. Nah, lalu dikatakan ya, you buta huruf berarti jelek, kalah sama orang yang melek huruf. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini orang bijak yang mengatakan bahwa kalau ada satu gambar nanti di belakang itu, kalau anggur yang sama atau durian yang sama aja dirasakan berbeda, ya, oleh orang yang penggemar makan durian, ya, maka bagaimana dia bisa menjelaskan realitas itu? Jadi realitas sama bahasa itu ada gap yang tidak terjembatani itu. Gitu. Karena itu ada lukisan orang kuno itu, orang ancient wisdom itu menjawabnya dengan gambar, nggak mau bicara lagi dengan kata-kata. Dia menulis, menggambar di depan gentong anggur yang sama, ada 3 orang bijak yang umur seangkatan, Lao Tzu, Siddhartha Gautama, sama Konfusius. Dan di sebelahnya ada syair, anggur yang sama pun dirasakan berbeda oleh 3 orang bijak. Apalagi oleh kita. Ya. Nah, dari situlah kita lalu mengatakan bahwa gap ini mesti dijembatani di mana itu. Nah, karena itu ya kamu harus menyobanya sendiri. Saya bisa menunjukkan jalan bagaimana merubah penderitaan itu menjadi kebahagiaan, menjelaskan sebab-sebabnya, tapi untuk mengatasinya sendiri itu nggak bisa kecuali kerjakan sendiri. Seperti makan, minum,
tidur ke toilet atau apa buang air besar kecil, kan kita nggak bisa titipkan orang lain kan, harus dikerjakan sendiri itu. Jadi disinilah letaknya mengapa gap itu terjadi antara realitas dengan tulisan itu. Gitu. Nah, disitulah muncul konsep pemahaman yang tahu tidak mau bicara, yang bicara tidak tahu. Gitu. Nah, kalau begitu kita sudah pindah ke jalur tadi mengatakan buta, dari buta huruf jadi melek huruf, lalu kita harus lihat, waduh, ternyata ada jalan yang lain yang alternatif itu. Nah, ke alternatif ini mencoba membuat mengikuti jalur yang namanya ini. Kalau dengan membuat artikel aja bisa menjelaskan sebuah ide, mengapa mesti membuat buku? Kalau artikel bisa diganti dengan syair, ya sudah syair aja. Kalau syair masih kebayang dan diganti dengan sepotong kalimat, ngapain bikin syair? Kata satu kalimat bisa diganti dengan satu kata aja, maka ngapain bikin kalimat? Kalau kertas kosong aja ya sudah memahami maknanya, berarti sudah lulus itu. Jadi suatu cara belajar yang saya ingin babarkan di sini dalam penelitian saya dan membaca maupun berlatih Tai Chi itu. Karena itu di dalam latihan Tai Chi kita, setelah naik gunung, kita harus turun gunung lagi. Sebab kalau di atas gunung kita nggak bisa turun, berarti kita itu akan menjadi masalah itu pada diri kita sendiri. Nah, budaya minimalis ini akhirnya berkembang menakjubkan, seperti kalau kita lihat ada cara menulis haiku itu. Haiku itu membuat syair itu, gitu. Lalu dibuat dalam bentuk kaligrafi. Nah, lalu bisa melihat ikebana, merangkai bunga. You melihat kuliner. Lalu melihat daur bisnis daur ulang itu. Barang yang pecah tidak dibuang tapi direkatkan lagi sehingga tempat yang dilem itu dianggap sebagai motif yang eksklusif. Lalu potongan kain dirangkai menjadi perca itu. Lalu meloncat lagi ke manajemen Kaizen itu. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Bahkan detik ini, gitu, lebih baik dari 1 detik lalu sama 1 detik kemudian, gitu, lebih baik dari detik ini. Lalu berkembang lagi ke zero defect, lalu berkembang menjadi just in time itu. Ya, lalu orang manajemen Kaizen itu mengatakan untung jangan diambil dari mengurangi biaya, bukan untung supaya harganya bisa bersaing itu. Dan lalu berujung pada untuk memuaskan pelanggan itu. Jadi ini semua menyebabkan industri seperti negara seperti Jepang itu dengan cepat bisa menyalip pemenang Perang Dunia Kedua dari Barat itu, gitu. Nah ini yang saya mau tahu, kok ada kaitannya dengan ini dengan semboyan yang ada di dalam Tai Chi itu 4 kali melawan 1000 kaki. Saya baru nonton film Oppenheimer ya, itu yang membuat bom atom ya. Nah itu dia itu yang membuat itu tekanan batin itu. Dikatakan bahwa Perang Dunia II ini hanya bisa diselesaikan kalau dibuat bom atom itu.
Nah, lalu yang buat itu Oppenheimer itu mengatakan, aduh, lalu kerusakan apa yang bakal terjadi kalau bom itu diledakkan, no? Di Hiroshima dan Nagasaki kan? Oke, dia akan dikenal dengan apa? Bapaknya bom atom. Tapi bagaimana ketenangan batinnya di akhirat nanti itu? Kalau di sini aja dia sudah ketemu orang malu, gitu, dikenal begitu itu. Karena dia adalah hakikatnya apa? Mengotak-atik barang kecil atau untuk membuat bom itu. Jadi dari yang kecil bisa dirubah menjadi bom atom itu. Ya, no? Nah, kita juga mengalami pandemi itu. Yang modelnya semula virus itu dihajar dengan apa? Dihajar dengan obat antibiotik antivirus, ya. Ini sekarang juga ternyata gagal itu. Karena virus itu adalah nggak bisa dibunuh gitu. Karena hukum kekekalan tenaga itu terjadi itu. Jadi dia nggak bisa menghilangkan sama sekali itu barang. Dia hanya kembali kepada komponen asalnya lagi. Tapi ketika terbentuk keadaan mungkin dia membuat komposisi lagi. Nah, kita ambil contoh ini, bagaimana orang Jepang ini menerapkan ini dalam kehidupan ini, Pak. Ini yang sebelah kiri itu makanan kita kan biasanya toh, kalau makan satu piring segini kan, ya toh. Nah, orang Jepang itu membuat sushi ini, Pak, samplo aja, ya toh. Ya, jadi dia praktis saja, dibikin, digulung sama apa rumput laut, ya toh, semuanya dibikin. Lalu orang cuma menelan satu aja, dua, jadi nggak usah bawa begini nanti nggak habis, nggak apa segala macam. Dia mengembangkan ini, Pak. Next. Nah, ini kalau you lihat karangan bunga dari barat modelnya, itu semua yang bunga-bunga yang mahal dibeli, dimasukkan aja di situ. Jadi konsep yang apa overflow itu jadi wah, semua itu kebaikan itu adalah penjumlahan daripada apa yang mahal-mahal itu, yang gede-gede itu. Ya kan? Sedangkan Jepang itu sebelah kanan kan beda, Pak, cantiknya kan. Ya, di sebelah kanan ini ke mana? Next. Nah, ini dus bekas dirubah jadi topi, ya kan? Ya. Lalu potongan kain-kain yang nggak kepake itu sudah dijahit itu dirubah menjadi kain perca itu, Pak. Ya kan? Jadi ini sebenarnya kalau Indonesia mau revolusi mental ini harus diajarkan bukan sebagai selingan aja. Jadi mentalitas ini harus mulai diajarkan di sekolah-sekolah itu, ya, sebagai satu jalan hidup, sebagai satu way of life, ya. Ya, next. Nah, ini. Nah, lalu sekarang ketika kata-kata dikurangi, ya, karena semakin menggunakan bahasa kata-kata banyak membuat orang yang mendengar semakin bingung, maka ketika mengajar, you harus mengajar dengan kata-kata sedikit mungkin. Nah, inilah cara-cara orang zaman dulu mengajarkan bagaimana orang pada ditanya oleh seorang raja. Raja bertanya, guru, bagaimana memerintah dengan baik itu? Biasanya kan ini langsung mencari kitab suci, ayat berapa, yuk kutip-kutip itu. Ini orang ini nggak mau. Dia mengatakan mengajar dengan balik bertanya. Kamu mesti tahu dulu mana yang lebih berguna antara emas dan tinja itu. Gitu. Itu langsung disodok gitu. Gitu. Sama gurunya dengan bertanya, bukan dengan konsep, bercerita. Nah, ketika guru itu rajanya mengatakan pasti emas, baru dia membuka masalahnya. Kalau paceklik dan kekurangan pangan, emas tidak bisa ditukar. Tapi tinja bisa untuk memupuk tanah.
sehingga satu saat bisa ditanami dan menghasilkan buah pangan. Jadi dalam mengajar pun itu ada satu seni. Nah ini ketika kemerdekaan sejati itu. Murid bertanya, guru, apa yang saya perbuat pada orang yang berbuat jahat pada saya? Gurunya balik bertanya lagi, bagaimana sikapmu pada orang yang berbuat baik kepadamu? Saya akan balas dengan kebaikan, bahkan kalau bisa lebih baik. Nah, baru gurunya mengeluarkan ajaranya. Kalau begitu, kamu belum menjadi seorang bebas. Karena ditentukan oleh sesuatu yang di luar dirimu. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka akan terjadi lingkaran setan balas dendam itu. Kan ini luar biasa ini. Nggak ada ditakutin akan dihukum di akhir atau menjadi dimasukkan neraka atau apa, tapi langsung to the point itu. Nah, lalu kita menjelaskan kalau ular membunuh yang digigit dengan bisanya, itu dia tidak salah. Tapi kalau kamu sebagai manusia melakukan pada orang, maka dia akan membalas dendam itu. Ya kan? Nah, karena itu muncullah golden rule itu. Jangan melakukan sesuatu pada orang yang kamu tidak mau orang lain melakukan hal itu kepadamu. Ya, jadi ini seni mendidik juga ini. Nah, karena itu humanity itu yang sebelah kiri itu manusia apa dengan dua kaki itu, manusia kakinya dua. Ini sih, ya nah, ini dua ya. Tapi kalau dia diputar 45 derajat ke kanan menjadi begini kan, ya toh? Dan ditambah angka 2, itu berarti humanity itu. Jadi aku tidak ada kalau kamu tidak ada. Karena itu kalau umumnya menderita, ya juga saya ikut menderita. Kalau kamu sakit, ya saya ikut sakit itu. Dan inilah konsep apa orang-orang kuno yang mengajarkan siapa sebenarnya manusia itu. Dia tidak dengan mengatakan hak asasi manusia, ya, buat dia orang zaman kuno itu, ya itu adalah hak asasi manusia itu bukan sesuatu yang apa lebih lama lagi, itu apa nggak apa ide yang masih jauh ketinggalan daripada ini. Ya. Next, gambar lagi. Nah, karena itu hati ini berpasangan, kebebasan itu harus berpasangan dengan etika, tahu apa yang boleh dan tidak boleh sebelum melakukan itu. Nah ini naik sedikit Pak untuk menjelaskan huruf hati ini Pak. Nah ini kan ini sama ini kan dua kaki tadi toh. Ini kebebasan itu kemana aja ya boleh. Kebebasan berbuat, berpikir, berkata. Tapi ketika itu lalu kuasnya pindah ke sini, ke hati. Dan lalu kakinya di stop itu. Sedangkan kalau kuasnya langsung ke sini, dia ketangkep lalu baru menyesal. Ya, nah dari apa? Dari kaligrafi ini itu menunjukkan bahwa tidak bisa lain si kuas itu setelah kakinya kemana-mana dia sadar dari mulai dari hatinya membatin ini nggak benar ini, lalu tindakannya di stop ini oleh dirinya sendiri, bukan takut pada sesuatu yang dari luar dirinya, gitu. Nah ini kalau anak kita diajar melukis ini, menulis tulisan indah ini, ya, anak itu akan diajar hidup apa tertib ya toh, ada rasa toh. Tapi setelah dewasa lalu dijelaskan maksud latihan ini bukan disuruh menjadi ahli menulis halus, tapi ini ada makna etikanya.
Ya, jangan melakukan sesuatu pada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain melakukan itu padamu, karena kamu sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan. Ya, next. Yaitu mengajar dengan dongeng itu. Ya. Nah, Anda kan pernah dengar cerita kakek tua menanam korma kan? Itu dari korma kan dari timur sana tuh, timur tengah sana kan. Jadi ini cerita dari sono, kurang lebih sama. Ada seorang kakek tua siang hari panas-panas menanam korma. Ada anak muda lulusan sekolah tinggi pertanian sudah MBA dan dia tanya, "Kak, ngapain yuk nanam begitu? Apa korma? Panen pertama pun ya udah mati, nggak menikmati." Nah, lalu menurut ilmu ekonomi kan kalau you berbuat sesuatu ndak ada untungnya ya ngapain yuk kerjain, ya toh? Itu hanya kerjaan charity aja kan. Tapi si kakek itu mengajarkan ya saya nanam ini sambil kerja terus untuk yang apa yang untuk yang akan merawat saya sampai kalau nanti setelah mati, karena saya makan dari dari sesuatu yang dibikin oleh orang lain, dan nanti ketika saya mati tidak ada orang apa saya nggak bisa membalas budi orang yang mengurus jenazah saya toh. Nah, karena itu saya akan menanam korma aja. Bagaimana gitu? Nah, ada lagi yang saya kumpulkan lagi sufi kepala ikan itu. Intisarinya jihad itu melawan dirinya sendiri kan. Ada seorang sufi sama kepala ikan suruh gurunya mencari ikan, tapi kalau sudah dapat kepalanya dipotong, dia makan sendiri, badannya, dagingnya dikasih tetangga. Sebagai latihan untuk supaya itu tidak egois itu. Nah, si Sufi ini kerjain itu terus segala macam ya. Nah, satu hari dia ingin ketemu sama gurunya, guru besarnya dari apa? Dari gurunya guru ya, ya toh? Di suatu kota. Nah, dia bilang ngomong sama gurunya, "Guru, saya mau ketemu ini, bagaimana saya bisa pada guru besar nggak ke sana?" "Oh, mampir aja sana." Ya toh, supaya tahu, siapa tahu dia kasih nasihat apa lagi. Nah, dia datang ke sana, ditemuin alamatnya, aduh, rumahnya gede, ya toh, segala macam, makannya melimpah-limpah apa segala macam. Nah, apa hidupnya mewah lah, ya toh. Tapi lalu dia bingung, oleh guru saya disuruh makan kepala ikan. Tapi guru saya hidupnya begini, ini kok gak cocok ini. Ini semuanya ngawur ini semua. Ajarannya nggak konsisten. Tapi ketika tanya pada guru besar ini, "Guru, yuk kasih apa? Kasih nasihat apa yang saya masih harus kerjakan lagi." Gurunya itu makan teruskan aja, cuma berlatih makan kepala ikan aja terus. Dia bingung lagi ya. Waduh, gimana ini sendiri maka hidupnya mewah kok nyuruh orang sederhana ini. Nah, lalu dia pulang ceritain sama gurunya. Waduh, saya bingung ini, malahan ketemu guru besar ke sana kok disuruhnya begini, ya toh. Padahal dia hidupnya begitu. Nah, sang guru itu mengatakan, nah ini ketika kamu memotong kepala ikan itu, apakah pikiranmu tidak tergoda bahwa aduh enaknya bagaimana itu dagingnya ikan kan? Nah, itulah sebenarnya bahwa dia punya egoisme itu eh, belum muncul secara murni, ya toh? Ya, baru apa sehingga mudah tergoda toh? Nah, ini yang ketiga, mungkin semua sudah tahu Umar bin Khattab toh, yang memanggul gandum sendiri kan, ya toh? Itu dia suka malam-malam lusuan itu, lalu ke suatu rumah dan lihat kok rumah itu tengah malam masih ada masak, apa bunyi api apa segala masak.
dia datengin, ada kok malam-malam gini masih masak, apa yang dimasak? Si ibu itu mengatakan, yang saya masak itu adalah batu. Wah, ngapain dimasak batu? Ya, saya ini orang miskin dan tidak punya makanan yang cukup. Sedangkan anak saya ini tadi minta makan karena lapar. Karena itu saya tidak punya beras, tidak punya gandum. Karena itu saya coba mengalihkan seolah-olah saya sedang masak, padahal yang saya masak itu cuma batu. Ya toh? Nah, malaikat itu Umar bin Khattab kaget itu bahwa ternyata dia sebagai pemimpin di situ belum menjalankan tugas yang benar kan? Harus dia pulang dan membawa satu karung gandum dan pegawainya mau memanggul itu dikatakan mau dibawa kemana ini? Dia bilang nggak boleh, ini nggak usah ikut angkat ini, biar saya yang memikul gandum itu sendiri kan. Mengapa? Karena saya yang membuat kesalahan bahwa kepemimpinan saya itu tidak menjangkau bahwa di antara penduduk saya ini ada orang yang masih kelaparan. Ya? Lalu cerita berikutnya, orang Samaria yang baik hati itu. Itu ada orang Samaria itu yang tidak bertuhan dan lain-lain, melihat ada satu hari ada satu orang di tengah jalan sakit itu, dan semua orang yang beragama dan alim ulama, alim semua macam datang lewat cuma nanya, aduh saya ikut prihatin, cuman begitu doang, tapi didiamkan tidak bertindak apa-apa aja. Nah, lalu orang Samaria yang baik hati itu tanpa macam-macam langsung diobatin dan dibawa ke kota dan diserahkan pada rumah sakit kan untuk dirawat dengan disertai pesan berapa ongkosnya ditulis, nanti pada waktu saya kembali lewat sini saya yang bayar itu. Ya. Jadi inilah semua akibat dari budaya minimalis itu menciptakan wisdom yang begini. Membaca kitab tanpa aksara. Silakan lanjut Pak. Ya, slide berikutnya. Nah, ini tadi yang tentang anggur dan durian yang sama dirasakan berbeda oleh 3 orang bijaksana. Harus dicoba sendiri, bukan dari wawancara dan daftar pustaka nih. Jadi punya pendidikan sekarang itu wawancara dan daftar pustaka. Sehingga hasilnya tidak bisa menemukan realitas. Nah, karena itu diketahui, katanya yang tahu tidak mau bicara, yang bicara tidak tahu. Ya, next. Nah, ini ditulis oleh seorang master, keterbatasan kata-kata itu. Di syair yang terkenal, pure and fresh are the flowers with dew. Clear and bright is the singing of the birds. Clouds are calm, waters are blue. Who has written the true words of no letter? Nah, ketika sampai di sini, yuk berkelahi karena tafsirnya si ini begitu, tafsir saya ini begitu, ya. Ketika mencari ya toh. Nah, ketika yuk menginjak yang lebih dalam, lofty are the mountains, green are the tree, deep are the valley, lucid are the stream, the wind is soft, the moon is heavenly. Calmly I read the true words of no letter. Ya, jadi hanya setelah you kontemplasi itu semua pencerahan, bukan dengan menghafalkan, ya. Karena itu dikatakan ajaran itu gimana? Saya mulai dengan mengetahui semua ayat di mana letaknya, halaman berapa. Setelah itu meningkat. Saya tahu ayat tapi tidak tahu di tempatnya di mana harinya. Yang paling tinggi adalah saya tidak tahu ayatnya apalagi tempatnya. Tapi kalau diperlukan, wisdom itu akan keluar itu dalam bentuk action itu. Nah, ini syair yang sore ini ya. Next.
Nah, ini nanti terakhir kita ini lebih tinggi lagi nih wisdom ini ya. Oke, itu kira berapa? Udah kita coba mendengarkan yang lain punya pendapat ya. Baik, Pak Yusuf, terima kasih pemaparannya nih. Ini ada Pak Bambang, Pak Hmm, Andri. Ini sebelum saya persilakan Pak Bambang, ini Pak Yusuf hmm, ada satu pertanyaan awal ini dari hmm, saya nih. Karena hmm, di awal kita kan berbicara tentang Tai Chi hmm, Nusantara ya. hmm, Tadi Pak Yusuf sudah menjelaskan ya sedikit asal usul ya kenapa mengangkat konsepsi Tai Chi Nusantara. hmm, Nah, tapi aspek yang terkait dengan Tai Chi itu sendiri ya hmm, eh, untuk tujuan kesehatan, hmm, keharmonisan, ketenangan pikiran gitu ya dengan hmm, gerakan lembut dan pengaturan nafas yang baik, hmm, napas masuk, napas keluar hmm, melalui napas perut ya dan hmm, napas masuk melalui hidung hmm. itu Belum dijelaskan. tidak terangkat di dalam apa konsepsi Tai Chi Nusantara ini. Menurut Pak Yusuf bagaimana nih penekanannya ya di dalam konsep Tai Chi Nusantara ini? Karena kata Tai Chi ini kan melekat erat dan itu menjadi fokus Hmm, pembahasan. ya. Hmm. Nah, ini begini Pak. Jadi kalau eh, masuk ke tempat sebuah gymnastic room ya, tempat Ya. itu gym room, you akan melihat itu apa treadmill itu satu itu yang berputar ya tahu untuk membuat melatih you punya speed kan, ya dah. Hmm. Lalu setelah itu selesai sama petugasnya disuruh masuk bagian ngangkat-ngangkat katrol apa segala macam ya atau sepeda statik dah Ya. itu power tuh dilatih ya dah. Setelah itu disuruh membentuk otot dumbbell kan ya dah. Nah itu cara pandang orang Yunani tentang mensana in corpore sano itu Pak. Hmm. Ya dah. Bapak you harus memenuhi unsur speed, power, and muscle. Kalau enggak itu you bukan olahraga itu ya. Nah, itu semua lalu diarahkan ke sana dan lalu dimantapkan lagi dengan Olimpiade dan yang Hmm. dinilai adalah Sitius semakin cepat, Hmm. Altius semakin tinggi, tuh. Sama Hmm. Fortius semakin kuat, tuh. Ya, tuh. Jadi itu yang dianggap itu. Nah, Hmm. menurut Timur tidak. Menurut Timur, you punya hidup ini bukan tergantung pada itu, tapi tergantung kesehatan you. Itu chi itu namanya. Itu. Nah, chi itu dilatih bukan dengan speed, power, and muscle, tapi di dalam melatih gerakan titik Mingmen itu empat Hmm. ruas dari tulang tungging itu yang keempat dari tungging itu Hmm. yang digerak-gerakkan sehingga itu persis bisa menjadi senamnya sekretaris itu karena sekretaris kan Hmm. banyak duduk Pak ya kan? Karena itu sekretaris yang dulu oleh ilmu kesehatan di duduknya mongkok gitu lalu dirubah menjadi tegak kan dengan Hmm. kursi yang namanya ergonomik itu kan ya Hmm. toh? Atau kalau naik mobil itu joknya dikasih bantal kan ya Hmm. tapi kalau begini terus kan nggak bagus toh nah ini yang dilatih nih ya toh? Nah kalau you melatih ini you mesti forget you punya tangan lengan apa otot kan ya toh? Ya you menjalankan kerjaan yang benar-benar soft and supple kan ya toh? Hmm. Sehingga kerjaan sehari-hari sekretaris itu dirubah menjadi sport kan Pak benar ya toh? Oke. Lalu bagaimana napasnya kalau untuk menggerakkan? Hmm. Napasnya itu sekaligus menarik dari tungging punya tungging itu melalui tulang belakang itu ketika menarik napas itu dia menarik bukan jangan dilihat udaranya tapi seolah-olah yang you tarik itu ada satu energi di tulang tungging yang ditarik sampai puncaknya di ubun-ubun Pak. Hmm. Gitu? Nah lalu pelan-pelan diturunkan sampai tantian atas terus tengah sampai
antian 4 jari di bawah pusar ya toh, kembali ke tungging, lalu ditarik lagi Pak. Terus begitu. Nah ini 2 ini yang menjadi apa inti daripada Tai Chi ini Pak, ya toh? Sehingga otomatis nanti dalam implementasinya adalah dengan 4 tile, dengan usaha yang kelihatannya nggak ngos-ngosan, nggak keringat bercucuran ya toh. apa itu dibakar kalorinya segala, tapi you mendapatkan fatness ya. Ya kan? Jadi begitulah, makanya saya mau memberikan satu dimensi menjelaskan Tai Chi ini dari sudut yang lebih luas ini Pak, ya toh? Karena murid kita kan semua S2, S3 semua ada profesor kan Pak. Betul. Ya toh? Jadi kalau menggunakan yang ya sama mereka yang nggak bisa masuk akal ya cuma disuruh lewat doang kan. Ya toh? Tapi kalau ini bisa betul-betul membuat satu coitus of idea, ya toh? Ya. Orang-orang ini itu yang seperti yang sedang kita jalankan toh. Karena Tai Chi ini mau kita bawa ke luar negeri Pak. Karena konsepnya penutupnya di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara. Ya toh, ini dibutuhkan sekarang karena nasionalisme yang sofistik di mana-mana kan Pak, benar ya? Iya toh? Iya. Oke. Berikutnya ini maaf masih dari saya ya. Konteks Nusantaranya ini karena ini kan yang Pak Yusuf mau angkat ini kan perspektif ya Nusantara itu. Apakah itu mengacu ke tradisi Nusantaranya itu kemudian dilakukan penyesuaian atau kebiasaan-kebiasaan Nusantaranya kemudian menjadi satu gabungan baru ya di dalam konsepsi Tai Chi yang Pak Yusuf usung, atau bagaimana memaknai Nusantara masuk di dalam konsep Tai Chi sehingga menjadi satu utuh gitu ya Tai Chi Nusantara. Nah ini begini Pak, saya satu hari masuk ke perpustakaan UI dan membedah yang bagian bahasa Indonesia itu Pak. Ya. Itu ya. Dan saya menemukan cerita-cerita ini semua. Dia bilang kacaan begini, gara-gara semangat Nusantara, orang Jawa yang suku paling besar sama Sunda itu menerima bahasa Melayu yang di Sumatera sana, suku kecil kan. Benar. Itu bukan ada orang Jawa yang baik sama orang Sunda baik, tapi karena hidup di dalam wawasan Nusantara, dia lalu orang Jawa bisa menerima itu kan. Benar nggak? Demi persatuan tuh. Lalu orang ini apa sih Betawi dicepet sama orang Jawa sama Sunda, tapi dibiarkan aja dia menggunakan bahasa Melayu, ya, ya dia menggunakan orang Betawi kan Melayu kan, nah, ya. Nah inilah yang membuat inspirasi bahwa ini luar biasa karena Nusantara ini, ya. Dan satu lagi di Papua itu orang-orang Papua itu ternyata sukunya luar biasa banyaknya Pak. Iya, betul. Dan mereka kalau dicari bahasa suruh bahasa apa asing aja kagak ada yang split ini. Jadi mereka itu semua sudah menjadikan berbicara 5 franga itu bahasa Indonesia Pak. Sehingga yang mau menjajah balik kepada Papua ini bingung. Kalau saya jajah lagi, akhirnya gimana? Orangnya pakai bahasa komunikasinya apa? Ya, akhirnya Indonesia lagi kan Pak. Hambatan yang kultural yang menyebabkan Papua ini tetap NKRI ini Pak. Iya. Ini luar biasa. Dari ujung paling timur ya, relatif di kawasan yang jauh, sulit dijangkau, agak terisolir dari perspektif kita barangkali ya di bagian barat, tapi bahasa yang mereka kuasai itu bahasa Indonesia. Kalau nggak lain nggak bisa. Nah bahasa Indonesia ini menariknya ada aku berkembang pluralnya menjadi kami, kamu berkembang menjadi kalian,
dia berkembang menjadi mereka, lalu menjadi kita. Jadi artinya di dalam diversity ada unity, ada di dalam unity ada diversity, bukan diseragamkan semua kan? Ya Iya, kan? iya, betul. Nah, ini menarik, ya tahu. Lalu kosakata saudara itu satu udara, ya tahu. Benar nggak, Pak? Ya tahu. Itu nggak tahu pikirannya itu apa yang kita akan kosakata ini. Ya tahu, saudara itu satu udara, tahu. Atau mengalami alam, tahu. Ya, Seudara ya. nah, saudara, ya Saudara, tahu. seudara. Satu Mengalami, udara. ya tahu, alam, tahu. Benar nggak? Ya tahu. Jadi ini karena itu saya sebut Bapak ini menjadi antropokosmik humanisme, Pak. Ya tak? Bukan humanisme yang mau menguasai alam seperti Barat, ya tak? Ya tak? Antroposentrik, ya tak? Ini yang kosmik, ya tak? Kosmos, ya tak? Lalu kita menjadi itu. Karena itu kita punya semboyan di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara, ini luar biasa, Pak. Benar? Ya. Ya. Oke. Baik Pak Yusuf, terima kasih. Pak Bambang ada yang mau mau disampaikan? mau Terima kasih, disampaikan. silakan. Terima kasih Pak Yusuf dan Pak Andri. Saya terus terang saja setelah melihat tadi gambarnya dari gambar, saya belum bisa membaca itu, Pak. Membaca apa yang kaligrafi itu. Iya. Wah, buat saya ada sedikit kesulitan membaca. Tapi setelah saya melihat dari slide-nya tadi, ada membaca tanpa aksara, melihat melihat tidak dengan mata, mendengar tidak dengan telinga. Terus, ya Pak. Terus ada yang lagi lanjutannya, kalau ingin merasakan duren, dicoba, bukan wacana. Nah, jadi saya kaitkan tai chi-nya Pak Yusuf itu dengan itu tadi, Pak. Iya, mendengar ajaran Pak Yusuf, saya tidak dengan teriak, tapi dengan pendengaran. Nah, jadi bagaimana saya melakukan tai chi yang Pak Yusuf ajarkan itu dengan yang duren. Jadi tidak wacana saja, langsung praktek. Jadi yang menjadi saya agak confused, kan Pak tadi ada tulisan membaca tanpa aksara. Nah, itu kan membaca kitab tanpa aksara. Itu tidak semua orang paham loh Pak Yusuf. Iya kan Pak? Saya coba bagaimana menjelaskan itu, membaca kitab tanpa aksara itu yang mohon kiranya kapan-kapan saya ingin diskusi dengan Pak Yusuf ini. Ya, silakan. Ya, itu banyak hal yang kalau kemarin saya bilang dengan Pak Aam itu ada 7 kundalini yang ada di kita, Pak. Yang kita saya pernah ucapkan juga, tapi ya itulah akhirnya saya kembali ke tadi yang ada Zen itu tadi, Kaizen. Kaizen. Karena saya menonton filmnya bahwa Zhang Renzen itu mengatakan bahwa Tai Chi itu mengalir terus-menerus sebagai air, lembut mengalahkan kekerasan, kelembutan mengalahkan kekerasan. Apakah seperti itu yang diajarkan Pak Yusuf? Saya seperti itu. Monggo Pak. Nah, ini begini Pak, membaca kitab tanpa aksara. Ya, monggo Pak. Kitab tanpa aksara ini begini Pak. Oh, seperti Oppenheimer itu, dia akhirnya dia tahu bahwa saya ini sebenarnya merekayasa barang terkecil untuk menjadi tenaga yang dahsyat itu. Dan itu bisa destruktif kan? Iya kan? Benar. Itu tuh membaca kitab tanpa aksara itu, Pak. Iya kan? Lalu ketika dia membuka mikroskop yang paling kecil dan mikroskop yang paling super sekarang itu bisa melihat 1/1000 triliun, Pak. Dan nggak ada. Itu. Lalu membaca kitab tanpa aksara ini, Pak. Kalau begitu semua antibiotik sama antivirus itu kan hanya bisa bunuh yang gede-gede doang kan, Pak? Iya kan? Karena itu yang lebih banyak itu yang kecil-kecil lah. Nah, nanti konsekuensinya ini yang dahsyat ini adalah bahwa semua kemoterapi itu akhirnya
hanya membunuh yang gede dan malahan merusak tubuh punya apa yang seharusnya kabeh jadi diserang kan, benar nggak? Ya, Ya, betul. Penyinaran juga Pak. Hmm. Jadi nantinya kalau itu mau terus dikerjakan karena sudah menjadi sistem prosedur dan lain-lain, harus diimbangi dengan latihan tai chi, Pak. Ya. Ya, kan? Ya, ya betul, Pak. Kalau yuk tiap hari latihan tai chi, maka yuk akan promotif, preventif, sama kuratif kan. Benar nggak? Ini yang ditangkap oleh profesor kita satu itu Ibu Lestari kan ya, angka Ya. toh. Ya. Oh, karena yuk tiap hari terus menerus, maka detik ini lebih baik dari detik itu kemarin ya toh. Maka yuk kalau ketemu sama temen itu tidak mengatakan selamat ulang tahun. Kalau yuk selamat ulang tahun itu cuma bohong. Kalau tidak dianjurkan yuk berlatih apa saja kan yang YouTube. Benar nggak? Jadi yang benar itu mesti imbang. Selamat ulang tahun tapi ditanya what are you doing tiap pagi itu toh. Benar? Nah, itu yang disebut membaca kitab tanpa aksara itu Pak. Ya? Oke. Halo, silakan. Ya, baik Pak Yusuf. Terima kasih. Pak Andri, apa masih bersama kami? Ya, Pak. Ya, Pak Andri, ada yang mau disampaikan tambahan pertanyaan? Silakan. Ya, sangat menarik sekali memang. Terkadang apa ya realita itu kan dikomunikasikan melalui kata-kata begitu ya. Ya. Namun yang kata-kata itu yang ingin menjembatani komunikasi malah terkadang menjadi menghalangi begitu, malah jadi ribut di kata-katanya gitu kan. Iya. Makanya pendekatan Pak Yusuf yang lebih menekankan pada realitasnya begitu kan. Coba kau alami sendiri, latih ini terus tiap hari begitu. Menurut saya memang sangat efektif begitu. Jadi mengajak orang untuk istilahnya kalau belajar berenang itu ya langsung nyemplung gitu kan, jangan cuma belajar teori aja gitu kan. Iya. Begitu. Jadi memang menarik dan mudah-mudahan sukses terus ini, semakin ke depan semakin bergulir terus dan bisa diresapi, dihayati oleh semakin banyak audiens begitu. Terima kasih Pak Menteri. Baik. Ya, terima kasih Pak Andri. Pak Yusuf ada komentar? Ya, jadi karena ini semua kan saya temukan setelah 40 tahun dan umur saya sudah 78 tahun. Jadi itu sebenarnya ini sudah estafet terakhir yang saya masih mintakan pada generasi yang lebih muda kan, benar? Supaya terus bergulir kan, ya toh? Sehingga saya ini mengharapkan kalau ilmunya itu berkelanjutan, itu berarti kita bisa lebih tenang dalam hidup ini, ya toh? Daripada hidup ini sudah ini semua tahu-tahu mati di tempat saya toh, benar? Karena dalam cerita pendekar Raja Wali Sakti itu, yuk Mas ketika sudah jadi jago itu, yuk masuk bertapa di gunung, lalu bukan leha-leha, bukan pensiun, tapi ilmunya terus dikembangkan dan lalu ditulis di gua, di tembok ya toh, dan mengharapkan nanti kalau ada orang yang sedang kesusahan atau kejeblos ke sini, ilmu itu bisa ditemukan dan dilanjutkan, ya toh? Itu esensi daripada cerita-cerita pendekar Raja Wali Sakti itu, Pak, ya toh? Jadi ini keseimbangan ilmu pengetahuan itu. Ya kan? Baik. Oke. Terima kasih Pak Bambang, Pak Andri. Terasa waktu semuanya. Sudah 45 menit, hampir 1 jam ya. Ya, udah. Jadi kita akan lanjut lagi di kesempatan lain nih Pak Yusuf ya. Terima kasih untuk malam ini. Saya kira saya nggak usah dulu menyampaikan resume ya, tapi nanti aja Pak. Konsepsi Tai Chi Nusantara ini berangkat dari tadi ya, keterbukaan Nusantara ya sebagai satu budaya yang terbuka ya dan kedalaman tradisi, sehingga Tai Chi yang kemudian kita
peragakan ya kita lakukan itu punya basis kuat ya untuk Kuat. berkembang ya dan melakukan adaptasi ya dengan budaya-budaya yang tumbuh berkembang di Nusantara. Ada sifat inklusivitas ya, ada sifat keterbukaan di dalam keberagaman dan itu menjadi satu kesatuan. Kita menghargai keberagaman tanpa memusnahkan keberagaman karena itu adalah satu yang harus kita terima ya sebagai satu kenyataan ya dan bahkan itu bisa menjadi memperindah saya kira perbedaan kehidupan kita. Baik Pak Yusuf, terima kasih. Pak Bambang, terima kasih. Pak, terima kasih. Selamat malam. Selamat Ya, malam. kita ketemu lagi di kesempatan lain. Oke, ya.